Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Simplicius Besin dengan MPM 521900035. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi mata kuliah anorganik fisik. Judul jurnal yang saya review yaitu pengaruh enkapsulasi silikon atau germanium pada boron nitrit nanotube terhadap parameter NMR dengan DFT. Lanjut pada slide yang kedua, yaitu pendahuluan. Nanomaterial menunjukkan sifat-sifat luar biasa dan diharapkan dapat mewujudkan bahan semikonduktor yang berukuran lebih kecil dengan biaya produksi yang lebih rendah, namun memiliki kemampuan yang tinggi, misalnya adalah carbon nanotube atau CNT. Ini membuat peralatan elektronik yang dibuat dari CNT menjadi sulit, sehingga penelitian mencari bahan berukuran nano lain untuk memenuhi kebutuhan akan sirkuit komponen yang lebih kecil, yakni boron nitrit nanotube atau BNNT. BNNT struktur yang mirip dengan struktur CNT, di mana unsur C diganti dengan unsur B dan unsur N. BNNT memiliki celah pita konstanta rentangan 5,5 volt. Ini disebabkan karena beberapa dari muatan elektron pada boron berpindah ke nitrogen, sehingga ikatan yang terbentuk tidak benar-benar kovalen tetapi memiliki sifat ionik. Perpindahan muatan memberikan peningkatan celah pada pita konduksi dan pita valensi. Dengan demikian, BN memiliki sifat seperti semikonduktor yang memiliki celah pita yang lebih luas dan menyebabkan BNNT mempunyai sifat isolator. Oke teman-teman, yang berikut yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lab komputasi jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu boron nitrit nanotube atau BNNT. Sedangkan alat yang digunakan yaitu komputer, flash disk, aksesoris memori 2 GB, dan monitor layar HP. Adapun prosedur kerja yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu pemodelan struktur BNNT yang perlu digambar pada komputer. Yang kedua itu optimasi struktur BNNT. Slide yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Hasil optimasi boron nitrat nanotube atau yang biasa disebut BNNT murni dengan metode DFT dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar bagian A dapat dijelaskan bahwa struktur BNNT murni mengalami perubahan pada kedua sisi setelah dioptimasi. Perubahan ini disebabkan karena struktur kurang stabil, sehingga membentuk strukturnya tidak menyerupai tabung. Pada gambar kedua dan ketiga menunjukkan struktur
BNNT yang mengapsulasi unsur Si dan Ge setelah dioptimasi dan memperlihatkan bahwa struktur pada BNNT yang telah mengapsulasi unsur Si dan Ge juga mengalami perubahan di kedua sisi tabung. Dan tabel pertama yang ditunjukkan yaitu energi optimasi BNNT sesudah dan sebelum mengapsulasi unsur Si atau unsur Ge. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, diketahui bahwa BNNT yang mengapsulasi unsur Si dan Ge mempunyai energi optimasi lebih kecil dibandingkan dengan BNNT murni, dan BNNT yang mengapsulasi unsur Ge mempunyai energi optimasi lebih kecil daripada BNNT yang mengapsulasi unsur Si. Oke teman-teman, berikut ini adalah data NMR boron nitrat nanotube sebelum dan sesudah mengapsulasi unsur Si dan unsur Ge. Dapat dilihat bahwa ada dua parameter, yaitu parameter isotropi dan anisotropi dari model struktur 5,0 BNNT dan terbagi dari 4 lapisan, yaitu lapisan N1, N2, N3 dan lapisan B1, B2, B3 dan B4. Untuk nilai isotropi itu sudah dideteksi juga, teman-teman bisa lihat, dan anisotropi juga begitu. Oke, pada slide ini terdapat gambar 2, yaitu pembagian lapisan pada boron nitrat nanotube. Itu teman-teman bisa lihat ada lapisan B1 sampai B4. Teman-teman perhatikan anak panahnya, itu sudah dicantumkan, dan lapisan N1 sampai 4 juga ada sesuai dengan data NMR pada slide sebelumnya. Pada tabel kelima menjelaskan tentang total medan magnet boron nitrat nanotube sebelum dan sesudah mengoptimasi unsur Si dan unsur Ge. Diketahui bahwa medan magnet pada boron nitrat nanotube yang mengapsulasi silikon dan germanium mengalami penurunan jika dibandingkan dengan boron nitrat murni. Jadi, boron nitrat nanotube yang mengapsulasi unsur silikon dan germanium tidak dapat digunakan sebagai bahan semikonduktor, khususnya perangkat memori magnetik, karena boron nitrat nanotube yang mengapsulasi unsur silikon dan atau unsur germanium mempunyai medan magnet yang lebih rendah dibandingkan dengan boron nitrat nanotube murni.
slide yang berikut adalah kesimpulan. Dari hasil yang didapat, saya simpulkan bahwa medan magnet boron nitrat nanotube murni lebih besar daripada medan magnet BNNT yang mengabsulasi unsur Si atau unsur Ge, sehingga BNNT yang mengabsulasi unsur Si atau unsur Ge tidak dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan semikonduktor, khususnya perangkat memori magnetik. Oke, sekian dari saya teman-teman. Sampai jumpa